Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hafiz. Saya berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hai, nama saya Alang Namergali Pamungkas. Saya berasal dari Jombang. Nama saya Rayhan Fawzandin dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Teddy Krisna Royan Sofi, asal dari Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fitri Adelina Selina. Saya berasal dari Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Samadani, asal dari Kota Mojokerto. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Dugi Pamungkas, asal Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Eka Nurfaria, berasal dari Sidoarjo. Nama saya Muhammad Gani dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Najwa Laila Anggreni dari Nganjuk. Halo, perkenalkan, nama saya Andika Kerjatu, asal Kaltim. Nama saya Satria. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozi, asal Sidoarjo. Perkenalkan, saya Fida Nisa, asal Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Putri Suratama, berasal dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Indonesia dari kelompok Microsoft. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fasofa Ubaidillah, asal dari Jombang. Perkenalkan, nama saya Dias Priscilla Darmawan, asal Surabaya. Jadi saya memilih akademik sama non akademik itu harus seimbang, karena saya yakin saya bisa menyeimbangi kedua hal tersebut. Tapi untuk tahun pertama ini saya lebih ke non akademik karena saya harus memperluas relasi atau pertemanan. Jadi ini ada beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas. Yang pertama itu saya mengikuti komunitas. Kenapa komunitas? Karena saya mengikuti komunitas robotik. Di situ saya bisa melatih programming saya atau hardware, dan di situ juga saya bisa memperluas relasi saya. Yang kedua itu ada pelatihan atau workshop, yang ketiga ormawa, yang keempat kepanitiaan, yang kelima internship atau magang, yang keenam volunteer, yang ketujuh part time, dan yang terakhir UKM. Pertama, saya akan masuk ke UKM. Di UKM saya akan mencari sebanyak-banyaknya prestasi di semester 1 dan semester 2. Itu menurut saya sebelum mencari prestasi. Terus saya mencoba masuk ke Ormawa, yaitu masuk BEM. Saya ingin sekali menjadi ketua BEM karena kan saya ingin menyatukan semua warga di Universitas Pembangunan Nasional. Terus setelah Ormawa saya ingin menjadi kepanitiaan, yaitu ingin menjadi panitia di setiap acara-acara yang ada di universitas saya. Setelah itu saya fokus ke komunitas. Saya ingin masuk komunitas robotika karena saya ingin buat robot yang bisa menemani saya dan membuat mengerti saya. Setelah itu saya mulai kerja sambil kuliah untuk mendapatkan penghasilan sendiri agar tidak membebankan orang tua terus-menerus. Setelah itu saya akan fokus volunteer, yaitu kerja sukarelawan. Saya akan sukarelawan membantu orang-orang yang membutuhkan saya, membutuhkan jasa saya atau membutuhkan kemampuan saya. Setelah volunteer, saya akan fokus ke pelatihan untuk bekerja. Lalu saya fokus ke internship, yaitu magang seperti kayak ya untuk KKN ke depannya lah. Terima kasih. Untuk topik yang kedua ini, saya akan mengurutkan kegiatan menurut ketertarikan saya. Untuk yang pertama adalah komunitas, yang kedua UKM, ketiga magang, keempat kerja sambil kuliah, kelima kepanitiaan, keenam pelatihan, ketujuh ormawa, dan kedelapan relawan. Untuk alasan saya memilih mengurutkan seperti itu sendiri dikarenakan ini kegiatan merupakan dari ketertarikan saya pribadi. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan skala prioritas saya. Untuk yang pertama, saya akan mengikuti UKM. Saya mengikuti UKM di bidang olahraga, mungkin dari sana saya bisa menambah prestasi saya. Untuk yang kedua, saya mengikuti kepanitiaan. Dari kepanitiaan, saya bisa menambah pengalaman. Untuk yang ketiga, saya mengikuti internship. Dari internship, saya bisa melatih skill saya. Yang keempat, pelatihan, sama seperti yang ketiga, untuk menambah skill. Yang kelima, saya mengikuti komunitas untuk menemukan hal-hal yang baru. Yang
yang keenam saya mengikuti volunteer, yang ketujuh saya mengikuti ormawa untuk menambah relasi, dan yang terakhir saya akan bekerja part time. Di sini aku menjelaskan tentang skala prioritas saya. Yang pertama adalah UKM, yang kedua kerja part time, yang ketiga pelatihan, yang keempat ormawa, yang kelima kepanitiaan, yang keenam adalah komunitas, yang ketujuh internship, dan ke-8 adalah volunteer. Untuk yang pertama, kenapa saya memilih UKM? Karena saya ingin untuk memperbanyak relasi. Kemudian yang kedua adalah kerja part time. Kenapa saya tahu di awal? Karena saya rasa di awal itu belum terlalu terbebani dengan tugas-tugas. Untuk yang ketiga adalah pelatihan, karena saya ingin mengetahui di informatika kira-kira saya ingin ngapain sih. Kemudian yang keempat dan kelima adalah ormawa dan kepanitiaan. Saya ingin melatih jiwa kepemimpinan saya dan jiwa bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian untuk yang ke-6, 7, dan ke-8 adalah hal-hal yang terlalu mungkin sedikit berat, yaitu ada komunitas, internship, dan volunteer. Itu akan saya lakukan untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan. Mungkin belum terlalu luas dan belum terlalu menguasai ilmu tersebut, namun setidaknya yang saya lakukan bisa untuk membantu orang lain dan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada semester 1 dan semester 2 saya ingin lebih fokus dalam akademis, karena pada semester tersebut saya ingin lebih fokus dalam mengeksplor apa yang ada di dalam informatika. Selain itu, tujuan saya untuk fokus pada kegiatan akademis karena agar saya bisa mengimplementasikan apa yang saya pelajari sebelumnya ke kegiatan-kegiatan organisasi ataupun kegiatan non-akademis lainnya. Untuk urutan kegiatan-kegiatan yang saya prioritaskan pada semester 1 itu adalah yang pertama komunitas. Mengapa saya taruh urutan pertama? Karena pada komunitas itu sendiri saya bisa belajar bareng teman-teman yang memiliki minat yang sama. Yang kedua adalah pelatihan. Mengapa pelatihan? Karena pada semester awal-awal ini banyak banget kursus-kursus yang membuka kursusnya secara gratis. Jadi saya harus mengambil kesempatan itu. Yang ketiga, kerja sambil kuliah. Ini lebih tepatnya yang saya maksud adalah freelance. Yang keempat adalah volunteer. Yang kelima ormawa. Yang keenam kepanitiaan. Yang ketujuh UKM. Yang ke-8 internship. Mengapa saya menaruh kegiatan-kegiatan yang bersifat non-akademis relatif pada urutan yang terakhir? Karena pada kegiatan non-akademis sendiri saya ingin melakukannya pada semester 3. Selanjutnya, mengapa saya menaruh urutan terakhir pada internship? Karena pada semester 1 dan semester 2 ini saya rasa skill saya belum mencukupi untuk bisa bekerja magang atau internship. Di semester awal saya akan lebih berfokus ke akademik dibanding kegiatan non akademik. Kenapa? Karena saya itu di semester awal ingin lihat-lihat dulu itu kegiatan non akademiknya itu gimana, bagus, nyaman atau tidak. Itu menurut saya, bagi saya itu kalau saya masuk ke situ, dan sekarang kan masih online, jadi kita tidak tahu itu kegiatannya secara langsung. Untuk urut-urutan prioritas kegiatan saya, yang pertama itu ormawa. Kenapa? Karena di sana itu dilatih kerjasama dan menambah banyak teman atau relasi. Yang kedua UKM. UKM menurut saya hampir sama seperti ormawa, tapi ini kan sesuai dengan hobi gitu. Seperti kalau ikut futsal gitu, selagi kita menambah skill kita juga menambah teman. Yang ketiga internship. Internship kan magang, jadi kita itu dilatih seperti nantinya kita lulus bekerja di perusahaan besar, kita jadi sudah ada pengalaman. Yang keempat pelatihan. Pelatihan itu hampir sama seperti internship, tapi ini menambah soft skill kita agar lebih meningkat dan digunakan untuk meningkatkan kita skill-skill kita untuk kerja nantinya. Yang kelima volunteer. Volunteer itu relawan, jadi sebaik-baiknya mahasiswa
mahasiswa itu yang berguna bagi masyarakat. Yang keenam kepanitiaan, yang ketujuh part time, yang ke-8 komunitas. Untuk urutan skala prioritas, saya menempatkan UKM pada nomor pertama, lalu komunitas, lalu kepanitiaan, setelah itu ormawa atau BEM, lalu pelatihan, lalu saya menempatkan kerja sama kuliah, lalu volunteer, yang terakhir adalah internship. Mengapa saya mengurutkannya seperti itu? Karena sebelum saya melakukan internship, saya akan mencari pengalaman dahulu, mengasah soft skill saya dan lain-lain pada kegiatan pada kegiatan 1 sampai 7 yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk topik yang kedua ini saya akan membahas tentang urutan kegiatan sesuai ketertarikan saya. Yang pertama yaitu internship. Mengapa saya memilih internship? Karena menurut saya internship dapat melatih soft skill dan hard skill saya secara sekaligus. Yang kedua yaitu organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa ini bisa menambah teman dan bisa menambah soft skill saya seperti teamwork dan public speaking. Yang ketiga yaitu kepanitiaan, mungkin sama seperti organisasi mahasiswa, ditambah lagi dengan kepanitiaan ini saya bisa menangani sebuah acara, melatih menangani sebuah acara. Yang keempat yaitu komunitas. Dengan komunitas saya bisa menambah wawasan saya tentang hal-hal yang baru yang belum saya ketahui. Yang kelima yaitu kepelatihan. Kepelatihan ini diharapkan bisa melatih dan menambah wawasan saya yang saya belum ketahui. Yang keenam yaitu volunteer. Sebagai mahasiswa kita harus mengabdi kepada masyarakat sama seperti yang disebutkan dalam Tridharma perguruan tinggi. Yang ketujuh yaitu UKM. Mengapa UKM saya taruh di nomor 7? Karena saya mengikuti UKM hanya untuk syarat saja. Yang kedelapan yaitu kerja part time. Saya tidak merekomendasikan kerja part time karena takut mengganggu perkuliahan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 8 urutan kegiatan yang menurut saya penting sesuai dengan minat saya. Yang pertama adalah kepanitiaan, kemudian yang kedua adalah ormawa, yang ketiga adalah volunteer, yang keempat komunitas, yang kelima pelatihan, yang keenam internship, yang ketujuh UKM, yang ketujuh kerja, dan yang kedelapan adalah UKM. Alasan kenapa saya mengurutkannya begitu karena fokus saya adalah untuk internship dan langsung kerja. Jadi kalau kita udah terus kenapa kok kerja sama internship nggak aku taruh depan, ya karena kan kalau apply internship tapi kita nggak punya skill kan juga percuma, malah nggak punya skill sama sekali. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sebelum internship itu buat gimana ya, asas skill untuk apply internship. Terus kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurutan prioritas terkait 8 pilihan, saya sebutkan dulu dari awal, kemudian penjelasan. Dari prioritas terbesar ke yang terkecil, yaitu komunitas, internship, UKM, pelatihan, volunteer, kerjasama kuliah, kepanitiaan, dan ormawa. Alasan saya memilih urutan prioritas seperti tersebut karena saya lebih tertarik ke perkuliahannya dibanding menjadi panitia atau anggota ormawa atau organisasi, karena saya tidak terlalu bisa dalam mengatur namun volunteer lebih dikedepankan prioritasnya daripada kepanitiaan karena saya ingin membantu orang. Urutannya yang pertama pelatihan, kedua internship, ketiga volunteer, keempat kerja sambil kuliah, kelima ormawa,
kepanitiaan, ke-7 komunitas, ke-8 UKM. Kenapa saya memilih pelatihan pertama itu karena untuk menambah ilmu-ilmu yang masih belum diketahui dan menambah kebanyakan ilmu yang berkaitan informatika ataupun yang lain. Sekian, terima kasih. Ini saya memilih non akademik dulu soalnya di topik ini tadi kan yang ditanyain cuma 2 semester awal. Nah kalau 2 semester awal menurutku itu masih pengenalan, masih pengen cari pengalaman baru. Nah baru kalau di semester 3 ke atas saya baru milih akademik, soalnya kita harus fokus di tujuan ke depan. Untuk urutannya, yang pertama saya memilih internship karena saya ingin mengasah soft skill saya. Yang kedua adalah UKM karena saya tertarik di dunia fotografi, tertarik pada UKM fotografi. Kemudian ada Ormawa, saya ingin menambah relasi dengan cutting atau mahasiswa lain. Dan selanjutnya adalah komunitas, sama seperti Ormawa tadi, saya ingin menambah relasi. Dan yang selanjutnya adalah kepanitiaan, saya ingin menambah pengalaman memegang event. Selanjutnya adalah pelatihan, saya ingin melatih soft skill saya seperti internship tadi. Dan yang selanjutnya adalah volunteer, saya ingin berguna bagi orang-orang di sekitar saya terutama di bidang sosial. Dan yang terakhir adalah kerja sambil kuliah. Untuk ini saya masih belum kepikiran akan kerja sambil kuliah apa enggak. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya bagi mahasiswa, kegiatan akademik dan non-akademik harus seimbang. Namun pada semester 1 dan 2 saya lebih memilih untuk fokus pada kegiatan akademik. Karena saya masih harus beradaptasi dengan lingkungan kampus dan juga sistem perkuliahan, saya juga harus menguasai dasar-dasar mata kuliah yang ada di prodi informatika untuk sebagai fondasi untuk semester selanjutnya. Nah, di sini saya akan membacakan daftar prioritas saya. Yang pertama adalah UKM, karena UKM wajib untuk mahasiswa baru. Kemudian ada komunitas, saya sangat tertarik pada komunitas robotics karena dulu saya pernah mempelajari Arduino dan saya ingin kembali mempelajari Arduino lebih dalam. Kemudian ada pelatihan untuk meningkatkan skill saya. Kemudian internship untuk menambah pengalaman. Kemudian ada Ormawa untuk membangun relasi. Selanjutnya ada kepanitiaan, volunteer, dan juga yang terakhir kerja sambil kuliah. Saya menempatkan kerja sambil kuliah di bagian akhir karena kerja sambil kuliah bukan termasuk dalam rencana saya. Terima kasih. Baik, di sini saya untuk semester 1 lebih memprioritaskan ke bidang akademik karena kita perlu untuk belajar dasar-dasar terlebih dahulu. Terus di semester 2 itu mulai mencari tentang kegiatan di luar dan di dalam kampus. Di sini saya juga terdapat skala prioritas dalam menentukannya. Di sini yang pertama itu saya lebih prioritasin ke Ormawa karena kalau saya ada jabatan di sana saya lebih prioritasin. Terus yang kedua tuh di komunitas. Terus yang ketiga juga kepanitiaan yang saya ikuti. Terus yang keempat itu internship. Di sini bisa menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam diri saya. Terus yang kelima tuh kerja part time untuk menambah penghasilan dan meringankan beban orang tua. Dan yang keenam itu pelatihan.
maupun kegiatan ormawa yang lainnya. Itu sekian, terima kasih. Untuk pengurutan 8 prioritas, saya akan menyebutkan urutannya terlebih dahulu, lalu penjelasan. Yang pertama, pelatihan, kemudian internship, lalu volunteer, kerja sambil kuliah, komunitas, kepanitiaan, UKM, lalu ormawa. Kenapa saya memilih mengurutkan seperti itu? Karena yang pertama, pelatihan ini sangat penting untuk saya, pengembangan diri saya. Kemudian internship juga sama untuk pengembangan diri saya. Kemudian volunteer. Kenapa volunteer? Karena saya sebagai manusia itu harus berguna untuk sesama manusia yang lain. Kemudian kerja sambil kuliah itu untuk mendukung volunteer saya yang sebelumnya. Kemudian komunitas untuk menambah relasi. Kemudian kepanitiaan untuk menambah pengalaman. UKM dan ormawa juga sama, menambah pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan urutan skala prioritas kegiatan yang telah saya buat. Pertama, saya akan mengikuti pelatihan karena saya ingin mengetahui dasar-dasar dari informatika ini dengan mengikuti pelatihan. Yang kedua, saya akan mengikuti komunitas. Setelah mengikuti pelatihan, saya ingin mengikuti komunitas agar saya dapat mengembangkan skill yang telah saya punya. Yang ketiga, saya akan mengikuti UKM untuk menambah hobi dan kesenangan. Keempat, saya akan mengikuti kepanitiaan. Lalu kelima, saya akan mengikuti ormawa. Saya akan mengikuti keduanya secara berurutan untuk menambah relasi serta mengembangkan sikap saya di lingkungan sosial. Lalu keenam, kerja part-time. Setelah saya dapat menyusun manajemen waktu dengan baik, saya akan mencoba kerja part-time. Ketujuh, mengikuti pelatihan kerja atau magang. Saya akan mengikuti pelatihan kerja atau magang untuk mengetahui dunia pekerjaan itu seperti apa dan menambah pengalaman saya. Lalu yang terakhir, volunteer atau kerja sukarelawan. Setelah mencoba berbagai komunitas dan organisasi, saya akan mencoba kerja sukarelawan untuk membantu masyarakat di bidang sosial. Oke guys, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pilihan pertama antara mengutamakan akademik terlebih dahulu maupun memperluas relasi itu 50-50. Semuanya kembali ke pribadinya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata. Seluruh kota merupakan tempat